Assalamualaikum. Sehat semuanya? Oke, kurang kompak nih kayaknya nih ya. Coba sekali lagi Bapak tanya. Sehat semuanya? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim kalau kabarnya semuanya sehat. Hari ini Bapak akan sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan dan semua yang kita harapkan hari ini dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, kita pimpin pembacaan doa hari ini sama ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar, angka baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Baca doa selesai, ucapkan salam. Baik, alhamdulillah doanya semoga Allah kabul dan semua yang kita harapkan dapat dikabul juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekarang Bapak ingin presensi dulu. Kira-kira yang hari ini tidak hadir siapa? Coba sekretaris kelasnya siapa? Agis ya kalau nggak salah ya. Nah, siapa aja yang tidak hadir hari ini? Dapat sakit, Bapak sakit. Oke, lalu Wandi sakit, Wandi udah lama ya sakit ya? Udah dijenguk belum sama teman-teman di kelas? Oh, belum. Disegerakan ya dijenguk. Takutnya khawatirnya butuh jengukan daripada kalian dan butuh support dari kalian. Siapa lagi selain Dapak Dama Rahman? Rahman. Oh, Rahman izin. Izin apa? Rahman izin, masalah keluarga. Acara keluarga. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengecek dulu kebersihan di lingkungan sekitar kita. Dilihat di kolong-kolong bangkunya atau di bawah bangku kalian, siapa tahu ada sampah yang masih berserakan. Nanti kalau ada sampah, tolong dibuang keluar ya. Silakan, yuk dicek dulu. Oke, setelah dirasa lingkungannya sudah bersih atau tempat kalian sudah bersih, sekarang kita lakukan cek kebersihan atau kerapihan diri kita sendiri. Bapak minta kalian berdiri semuanya. Yo. Oke, kalau sudah rapi, sekarang boleh kalian duduk kembali. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita juga akan belajar tentang teks berita, tapi sebelum kita belajar lagi tentang lebih dalam tentang teks berita ini, alangkah baiknya sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu tanah air di Indonesia ini, ya, untuk memupuk rasa Pancasila kita dan yang lain-lainnya. Mari kita nyanyikan secara bersama-sama lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Suaranya nanti dikeluarkan dengan bagus. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, negeriku jalani, yang masyhur permai di kata orang,
Menyinapi kampung dan rumahku, di sanalah rasa senang. Karena ku tak lupakan engkau, ku banggakan. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Tanah Airku dengan harapan bahwa kita lebih bangga lagi menjadi warga negara Indonesia. Nah, hari ini tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menganalisis struktur teks berita. Yang kedua adalah mampu menganalisis unsur-unsur teks berita, dan yang terakhir adalah kalian mampu mengevaluasi struktur dan unsur-unsur teks berita. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, tapi Bapak mau nanya nih, ada nggak sih yang hari ini atau akhir-akhir ini kita merasa panas banget? Minggu-minggu ini deh, kayaknya gerah gitu, udah mandi pagi juga tetap gerah. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Sekarang kita simak video. Ini ada penjelasan kenapa sih akhir-akhir ini cuaca di Indonesia, terutama di Jawa Barat mungkin ya, sedang panas-panasnya atau sedang gerah banget. Kenapa? Nih ada penjelasannya di video ini. Kembali lagi di Akar Indonesia, kami pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memberi peringatan agar masyarakat mewaspadai dampak BMKG. Kondisi suhu panas ini diprediksi masih akan bertahan di wilayah Jawa dan Nusa Tenggara Timur atau NTT selama beberapa hari ke depan. Adanya siklus mempengaruhi pola cuaca dengan menarik kelembapan dan wilayah sekitar di bawah 4 derajat Celcius. Suhu panas juga bisa rasanya bahwa memang beberapa hari terakhir ini suhu udara terasa lebih panas dari sebelumnya. Di Jakarta sendiri ini mencapai 36 derajat, dan di beberapa wilayah lainnya ini suhu maksimal mencapai kemudian di bulan Oktober November. Nah, rata-rata suhu di atas 35 kemudian 36 itu bisa terjadi berulang. Jadi optimum di wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara. Nah, itu mengonfirmasi bahwa kenapa secara umum di wilayah NTT di beberapa hari terakhir ini kondisi suhunya panas seperti itu 36, kemudian untuk NTT justru lebih panas 38 gitu kan. Ada faktor lain yang berperan di sana, yaitu apa? Tingkat tutupan awan. Tutupan awan yang itu menjadi berkurang sehingga kondisi permukaan menjadi lebih panas. Berbeda untuk wilayah Jawa dan Jakarta tadi, misalnya gitu ya. Nah, setelah menyimak video tadi tentang penjelasan kenapa sih cuaca di Indonesia ini panas, coba selain itu ada lagi nggak yang menangkap apa sih yang disimak tadi dari video tadi? Ada nggak? Ya Pak, oke. Cuaca panas yang melanda di Indonesia itu termasuk siklus. Nah, benar Zahra. Jadi, memang cuaca panas di akhir-akhir ini, menurut tadi BMKG, itu adalah siklus yang sudah biasa sebenarnya, gitu. Ada lagi nggak yang menangkap apa dari video tadi? Cuaca terpanas di Indonesia yaitu NTT mencapai 38 derajat. Oke, betul Fikri. Jadi memang tadi disimak dari video tadi, cuaca terpanas di Indonesia itu ada di NTT 38 derajat, bahkan sampai 38,4, hampir ke 39 derajat Celcius ya. Betul, Fik. Nah, sebelum kita beranjak ke materi berikutnya, coba Bapak pengen tahu dulu, ada nggak yang masih ingat atau ada yang masih ingat nggak sih materi kita di minggu lalu? Coba acungkan tangannya kalau yang masih ingat. Pengertian teks berita, Pak. Teks berita merupakan berita yang terkini atau yang hangat dibicarakan. Oke, betul. Minggu lalu kita belajar tentang pengertian dari teks berita. Nah, selain teks berita, pengertian teks berita ada lagi nggak yang ingat? Ciri-ciri teks berita Bapak ada 6. Faktual, aktual, unik, menarik, objektif, dan menggunakan bahasa baku. Ya, betul. Jadi minggu lalu juga selain tentang pengertian teks berita, kita juga belajar tentang ciri-ciri daripada teks berita. Ada 6 ya, Pinter Adinda. Mantap. Nah, sekarang kita masuk kepada inti kegiatan pembelajaran hari ini. Kita akan simak baik-baik pembelajaran apa yang akan kita peroleh di hari ini. Yang tadi sama dengan tujuan pembelajarannya, yaitu tentang struktur dan unsur teks berita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat SMK, kembali bertemu dengan saya Tinggi Kurniawan. Nah, sekarang kita bahas unsur-unsur teks berita ya. Unsur-unsur teks berita bisa disingkat dengan adjektiva atau 5W. Nah, sobat, sekarang kita membahas tentang struktur teks berita. Struktur teks berita itu bentuknya seperti piramida terbalik. Struktur Paham nggak? Oke, setelah menyimak pembelajaran hari ini, nah sengaja Bapak tidak menampilkan apa-apa dulu. Bapak pengen tahu nih, kalian paham nggak atau ada yang ditangkap nggak atau ada yang dipahami nggak dari video pembelajaran tadi? Kita tentang apa? Satu tentang struktur. Oke, yang kedua ada dari unsur. Nah, kalau pengen tahu nih struktur teh ada yang kayak gini nih. Siapa? Agis ya? Piramida terbalik, Pak. Oke, betul. Piramida terbalik ini adalah struktur daripada teks berita. Nah, setelah struktur tadi ada unsur-unsur yang ada adik Simba nih. Siapa yang tahu nih adik Simba? Oke, Dikri. Adik Simba itu, ayo apa yang kamu ketahui coba? Apa itu bahasa Inggrisnya? What. Oke. Ada yang bisa melengkapi lagi adik Simba itu apa? Adik Simba. Oke, coba Adinda. Adik Simba, A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa. Ini struktur teks berita tadi yang Bapak bilang ada segitiga terbalik tuh. Di awalnya ada headline atau judul berita. Ya, setelahnya itu ada lead atau terasnya. Ini sangat penting bagian ini. Biasanya di bagian ini memuat tentang adik Simba yang tadi atau dalam bahasa Inggrisnya 5W1H. Kemudian ada di bagian bridge atau perangka atau lehernya biasanya. Nah, di sini tentang bagian yang masih penting juga. Kemudian di bawahnya ada body atau tubuh. Bagian ini mencakup cukup penting. Dan yang terakhir ada leg, kaki, yaitu kurang penting, tapi bukan nggak penting, kurang penting ya. Tapi di antara kedua ini, kadang di bridge ini juga ada yang 5W1H-nya ada. Ada adik Simbanya di sini. Jadi antara di lead dengan di bridge ini suka ada. Nah, yang di garis ini ada deadline namanya. Deadline ini adalah tanggal diterbitkannya suatu berita gitu. Di bagian unsur-unsur ini ada adik Simba dan atau juga 5W plus 1H. Jadi A-nya itu ada di apa atau what, apa yang sedang terjadi. Misalnya judulnya gempa bumi di Lengkong gitu tuh, kebakaran di mana. Kalau siapa yang terlibat, kalau tadi di video yang pertama siapa yang terlibat dalam cuaca panas? Oh, berarti warga-warga di Indonesia, terutama warga-warga yang mengalami dampak kayak tadi NTT itu yang paling panas 38 derajat Celcius. Kemudian ada why atau mengapa. Mengapa peristiwa atau hal tersebut dapat terjadi? Tadi kata BMKG juga itu adalah termasuk siklus gitu. Jadi udah nggak aneh sebenarnya kalau di Indonesia. Kemudian ada when, kapan peristiwa tersebut terjadi. Berarti kalau cuaca panas itu terjadinya akhir-akhir ini, akhir pekan ini atau di bulan-bulan ini. Nah, yang berikutnya ada where atau di mana. Di mana peristiwa itu terjadi. Tadi di Indonesia, kita sedang membahas cuaca panas di Indonesia. Yang terakhir, bagian terakhir yaitu haknya, bagaimanakah atau bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Bisa juga dijawab bagaimana peristiwa tersebut terjadi, ini termasuk juga siklus atau iklim tahunan dan lain sebagainya. Itu tentang unsur-unsur teks berita yang disingkat adik Simba atau 5W1H. Ini ada kaidah kebahasaan teks berita. Tadi kan walaupun di video itu banyak banget ya, ada sekitar 6 atau 7. Tapi ini yang sama Bapak ambil ada 3 aja, karena ini yang paling sering muncul dalam teks berita. Yang pertama ada verba transitif, atau verba yang merupakan, verba itu kata benda ya, yang merupakan yang bisa diubah ke dalam bentuk pasif. Jadi kata benda, manusia itu juga kata benda yang bisa diubah dalam bentuk pasif. Coba ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Coba siapa? Contohnya seperti pejabat Kementerian Luar. Betul, jadi contohnya kayak pejabat Kementerian Luar. Kok ada semacam verba
apa namanya, transitif itu karena pejabat itu termasuk juga manusia. Nah, yang berikutnya adalah verba perwata. Verba perwata ini adalah yang ada percakapannya. Contohnya kayak di depan, dalam tayangan di televisi, Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Iran mengatakan bahwa pertemuan, nah ada semacam percakapannya gitu, ada dialognya kayak gitu. Nah yang terakhir, ini yang paling sering adalah konjungsi temporal. Konjungsi itu kata hubung. Nah ya, yang ke temporalnya yaitu waktu. Jadi kata hubung waktu, konjungsi temporal. Contohnya ada kemudian, setelah, hari ini, akhirnya, dan lain sebagainya. Kalau ada yang belum menulis ini, silahkan dicatat dulu. Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya, ada yang harus kita lakukan, yaitu Bapak minta sekarang kalian berdiri dulu coba. Nanti kalau misalnya Bapak angkat tangan kanan, berarti kalian angkat tangan kanan juga. Oke, coba angkat tangan kanannya. 1. Kalau angkat tangan kiri, berarti angkat tangan kiri. Kalau keduanya, berarti diangkat dua-duanya. Oke, kita mulai. Angkat tangan kiri. Kiri. Oke, lanjut. Masih kanan. Mulut, oke. Sekarang dua-duanya angkat tangannya. Telinga. Oke, dua-duanya angkat. Oke, selesai. Terima kasih. Oke, baik. Untuk kegiatan berikutnya, sekarang Bapak minta kalian duduknya secara berkelompok. Kelompoknya yang kemarin kita sudah buat juga, ya. Silakan sekarang duduknya berdasarkan kelompoknya. Nanti kita ada kegiatan tentang analisis struktur teks berita dan unsur-unsur teks berita. Silakan duduk berkelompok. Sebelum kita menyaksikan video ini, Bapak akan ngasih LKPD kepada kalian semua. Ini lembar kerja peserta didik. Silahkan nanti kalian dikerjakan sesuai dengan arahan yang ada di kertas ini, ya. Ini buat kalian, ini buat yang belakang coba ya. Kemudian ini buat kelompok kalian. Ini buat, nah ini buat kalian. Selain yang itu ada juga nih karton buat kalian. Bapak akan bagikan kepada kelompok ini. Ini termasuk LKPD juga yang harus nantinya ada dikerjakan oleh kalian sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD tersebut. Ya. Oke. Ini buat kelompok ini. Ini yang terakhir buat kelompoknya. Nah, LKPD sudah lengkap. Sekarang sudah ada di meja kalian. Nanti sebelum kalian mengerjakan itu, Bapak mohon simaklah satu video ini. Jangan lupa dianalisis strukturnya dan unsur-unsurnya. Diskusikan dulu sama teman kelompok, baru nanti dieksekusi ke dalam karton itu ya. Silakan. Beberapa tahun dari sekarang, sepertinya smartphone nggak lagi mainstream dan akan segera berubah. Jadi seluruh posisi dari sirkuitnya bisa dideteksi secara real time. Tapi kemungkinan besar akan segera kita nikmati dalam waktu 2 komunikasi, kesehatan, spektrum, Setelah kalian menyimak video di depan, nah sekarang saatnya kalian melakukan diskusi dulu, baru tuangkan hasil diskusi kalian ke dalam suatu mind mapping atau ke dalam sebuah mind mapping yang ada di karton itu. Jadi nanti kalian menuangkannya ke karton atau ke LKPD yang sudah ada di situ. Silakan. Yang harus dianalisis dari kegiatan. Teks berita tentang gara-gara Bapak izin bertanya, untuk hasil analisisnya Pak seperti struktur, unsur-unsurnya di setengah tulisan atau setengah gambar Pak di ini ya? Itu mah terserah gimana kalian aja, gimana kreasi kalian aja ditulisnya. Yang penting apa yang telah dicantumkan di sini, Bapak dalam sini itu selengkapnya ya. Ini ya. Jadi nanti setelah kalian diskusikan, tadi kan yang di sini nih. Di mana tadi yang ininya, coba lihat mana catatannya. Apa Pak? Yang mana tadi catatnya? Nah, ini. Nah, yang ininya hasil diskusi kalian dituangkan ke dalam sini. Tidak doang sih, cobain. Apa yang presentasi nanti di sini? Siapa? Mau Jalal. Oke. Sip. Oh, ini udah sampai mana? Oke, udah.
Ditulis ya kelompok 2. Siapa yang analisisnya? Sipa. Oh, Sipa sama Alma. Oke. Nanti yang presentasi siapa? Alma sama Alfa. Oh, Alma sama Alsa. Kalau mau semua juga nggak apa-apa sih, bisa. Nah, waktunya sudah selesai. Jadi hari ini kita akan presentasi yang mana nanti presentasinya kelompok yang sudah hampir selesai mengerjakan. Kita kayaknya nggak cukup deh waktunya untuk tampil semua. Jadi kemungkinan bakal 2 atau 3 kelompok yang akan tampil hari ini. Nanti Bapak lihat dari hasil yang sudah hampir mendekati selesai. Berdasarkan pengamatannya, yang tampil pertama kayaknya kelompok Agis dan kawan-kawan. Silahkan kelompok 1 ya ini ya. Oke, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil video analisis kami di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istina. Perkenalkan, nama saya Rifan Adriansa Widya Kusuma. Perkenalkan, nama saya Juvalia Kauta. Perkenalkan, nama saya Junedi Saputra. Ini hasil analisisnya. Ini bisa dilihat, yang ini ada headline atau judul berita, ini ada ride atau teras, dan ini ada brake, perangkat, dan ini ada body atau tubuh, dan terakhir ada leg atau kaki. Nah, judulnya di sini adalah perkembangan teknologi di masa depan. Nah, yang kedua itu adalah unsur-unsur dari yang tadi seperti 5W plus 1H atau adik Simba. Yang pertama itu adalah perkembangan teknologi yang semakin canggih setiap tahunnya. Yang kedua adalah beberapa perusahaan terkenal mulai bersaing untuk meramaikan, contohnya Google. Yang ketiga, peristiwa itu terjadi karena tuntutan dari manusia yang menciptakan kehidupan yang lebih fleksibel. Selanjutnya, D. Kemungkinan di tahun 2025 perkembangan teknologi ini akan semakin marak. E. Negara-negara maju sudah mencoba teknologi terbaru ini, mungkin nanti akan dirasakan oleh warga negara di seluruh penjuru dunia. F. Kebutuhan dan inovasi manusia yang menuntut untuk melakukan perkembangan teknologi yang nantinya akan membantu mempermudah pekerjaan manusia. Selanjutnya bagian perangkat. Dampak dari perkembangan teknologi ini akan membantu manusia lebih mudah melakukan sesuatu. Dan selanjutnya, body atau tubuh. Perkembangan dari teknologi 5G akan menjadi awal mula perkembangannya teknologi. Dan terakhir ada kakinya atau leg. Teknologi AI akan menjadi perkembangan teknologi yang bisa dipadukan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Menurut kalian, awal mula terjadinya perkembangan teknologi itu kapan sih? Jadi untuk awal mula dari mulainya teknologi ini adalah dengan berkembangnya teknologi 5G. Oke, nah siapa lagi yang mau menyanggah presentasi atau pemaparan dari kelompok Agis dan kawan-kawan ini? Siapa? Yuk. Oke, Fikri. Saya Pak, dari pemaparan kelompok kalian, kami tidak menemukan kapan teknologi itu dapat diperkenalkan secara luas. Tolong jelaskan. Perkiraan tersebar luasnya itu bisa diperkirakan berkemungkinan di tahun 2025. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu penampilan dari kelompok Agis kelompok 1 ya. Sangat baik sekali. Nah, kayaknya masih cukup satu penampilan lagi dari kelompok yang tadi Bapak sudah nilai yang sudah benar-benar hampir selesai. Adalah kelompok 5. 5 tuh Jala ya, dan kawan-kawan. Silakan kelompok Jalal maju untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan analisis yang telah kami laksanakan, yaitu dengan tema terciptanya teknologi mixed reality.
Perkembangan teknologi MR ini bermula dari gabungan teknologi AR dan VR. B. Beberapa perusahaan besar seperti Microsoft, Google, Oppo, lalu Apple mulai memperkenalkan teknologi ini sejak 2021. C. Teknologi ini muncul untuk mempermudahkan manusia melakukan segala sesuatu. D. Kemungkinan di tahun 2025 sampai 2027 teknologi ini akan dikenal di seluruh dunia. E. Negara maju di dunia sudah mulai mencoba teknologi ini sejak tahun 2021. F. Kebutuhan dan inovasi manusia yang menuntut untuk melakukan perkembangan yang lebih maju dalam teknologi. Unsur-unsur yang ada dalamnya adalah ada adik Simba, yaitu A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Ini adalah strukturnya. Terciptanya teknologi mixed reality, LED, teras, bridge, perangkat, body tubuh, LG kaki. Pemaparan dari kelompok 5. Coba sekarang ada yang ingin mengomentari atau menyanggah daripada penampilan ini? Siapa? Saya, Pak. Apakah mixed reality ini dapat tercipta di Indonesia? Teknologi ini tentunya dapat tercipta di Indonesia karena teknologi ini mempunyai potensi yang besar untuk diterapkan di Indonesia. Itu jawaban dari pertanyaan saudara Rifan. Ya, nah sekarang satu lagi deh, kira-kira ada nggak yang mau mengomentari atau menyanggah dari penampilan atau presentasi kelompok 5 ini? Saya, Pak. Kenapa pembahasan 5G menjadi bagian dari leg atau kaki pada struktur teks berita yang kelompok kalian simpulkan? Karena 5G sering digunakan di negara-negara maju sebagai untuk menghubungkan antara teknologi dengan negara tersebut. Mungkin presentasi dari kami dicukupkan dan mohon maaf bila kami mempunyai kesalahan dan berbicara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang sudah dipaparkan oleh dua kelompok kelas ini menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini ada satu tentang struktur daripada teks berita, dua ada unsur-unsur dari teks berita itu sendiri. Nah, jadi yang kalian pahami hari ini strukturnya yang segitiga bermuda itu dan yang unsur-unsurnya yang ada adik simbanya atau 5W plus 1H-nya. Gitu ya, tentang pelajaran hari ini. Ya, dari hasil penilaian dua kelompok yang presentasi tadi dan sudah Bapak lihat juga tugas-tugas kalian, yang terbaik didapat oleh kelompok 1. Untuk materi minggu depan, kita akan mencoba menyajikan suatu berita. Jadi nanti kita akan membuat suatu berita, nanti ada yang berperan sebagai mungkin reporter atau kita bikin vlog. Yang jelas kita akan menyajikan suatu berita itu tersendiri bagaimana rasanya, dan yang tidak kalah penting bakal lebih seru dibandingkan hari ini. Untuk mengetahui dan merefleksi, Bapak pengen tahu nih pembelajaran hari ini tuh gimana sih respon dari kalian, maka nanti Bapak kirim Google Form ke ketua kelas ya, ke Jalal. Nanti Jalal tolong di-sharekan ke grup kelas ya untuk diisi oleh kalian semua gitu. Nanti tolong diisi oleh semuanya ya, dan kasih keluh kesah kalian, pengalaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Setelah ini kita kembali tempat duduknya ke posisi semula, dan jangan lupa spidolnya, krayonnya, pensil warnanya ditaruh lagi di tempat semula di situ ya. Jadi, ini kan masih banyak nih yang belum selesai tugasnya. Bapak mohon nanti ketika break zuhur kan ada istirahat tuh, diselesaikan aja, nanti pulang sekolah ditaruh di meja Bapak. Gitu ya. Kalau misalnya mau pakai lagi alatnya, silahkan untuk melengkapi atau membereskan tugas kelompok kalian. Nah, pasti capek nih. Sekarang kan udah belajar, udah melakukan kegiatan dari apa yang kita lakukan hari ini. Kita akan melakukan sesi ice breaking. Kita akan melakukan pijat. Nah, jadi pasti capek, butuh dipijat. Bapak mohon sekarang teman yang ada di sebelahnya dipijat oleh kalian, boleh kepalanya, boleh punggungnya, silakan apanya boleh. Yang penting menjadikan pembelajaran hari ini rileks lagi dan siap untuk pembelajaran berikutnya, yaitu PJOK ya, biar kalian lebih semangat lagi. Let's go! Sekarang gantian pijatnya ke teman yang sebelahnya lagi.
Soalnya tangan. Ya baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alangkah lebih baiknya untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita baca doa dalam hati dimulai. Baca doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semoga hari ini menyenangkan. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Oke. Assalamualaikum. Dadah.